Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Dian Marlina, S.Pharm MSc MSI PhD, yang merupakan dosen dari program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi. Video ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu persyaratan pada proses sertifikasi dosen. Mata kuliah Matematika Farmasi adalah mata kuliah teori dengan bobot 2 SKS dan untuk mahasiswa program studi Sarjana Farmasi semester 4. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar matematika yang menjadi landasan dalam penyelesaian berbagai masalah di dalam bidang kefarmasian. Materi yang diberikan mencakup konsep rasio, proporsi, persen, fungsi matematika dasar, persamaan garis lurus, statistika dasar, serta penerapannya di dalam bidang farmasi. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan obat melalui penerapan konsep-konsep matematika secara tepat dan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran mata kuliah Matematika Farmasi adalah CPMK pertama, yaitu menjelaskan konsep-konsep dasar matematika yang menjadi landasan penyelesaian masalah di bidang kefarmasian. CPMK kedua, menerapkan konsep rasio, proporsi, persen, konsentrasi, dan pengenceran larutan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam bidang kefarmasian. CPMK ketiga, menerapkan konsep eksponen dan logaritma dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kimia farmasi dan analisis farmasi. CPMK keempat, menganalisa fenomena dan permasalahan kefarmasian menggunakan konsep limit, turunan, dan integral. CPMK kelima, menerapkan konsep persamaan garis lurus dan regresi linier untuk mengolah dan menginterpretasikan data pada bidang kefarmasian. CPMK ke-6, mengolah dan menginterpretasikan data kuantitatif menggunakan konsep statistika dasar untuk menentukan kegiatan praktikum dan penelitian kefarmasian. CPMK ke-7, menyelesaikan permasalahan di bidang kefarmasian secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab melalui penerapan konsep-konsep matematika. Pada video ini akan ditampilkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga dengan topik penerapan konsep rasio dan proporsi melalui pengenceran larutan dalam analisis farmasi. Selama proses pembelajaran, dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa dalam membangun pemahaman konsep melalui interaksi aktif, diskusi, umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi keaktifan mahasiswa dalam diskusi, kemampuan menganalisis dan menyelesaikan studi kasus, latihan individu, penugasan, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester sesuai dengan RPS yang telah disusun. Baik Bapak Ibu, berikut adalah video pembelajaran matematika farmasi dengan materi penerapan konsep rasio dan proporsi melalui pengenceran larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita akan kuliah matematika farmasi di pertemuan ketiga ya. Setelah kemarin di pertemuan kedua kita membahas tentang konsentrasi, hari ini kita akan membahas tentang penerapan konsep rasio dan proporsi melalui pengenceran larutan. Baik,
sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman melihat fenomena. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada konsentrasi larutan ketika jumlah pelarut atau zat terlarut diubah-ubah ya. Kita mau akses virtual lab, ini kita pakai virtual lab ya. Hari ini teman-teman bisa akses QR code-nya di sini dan saya akan bukakan websitenya dari tempat saya ya. Oke, teman-teman, ini kita masuk ke virtual lab tentang konsentrasi. Jadi bayangkan ketika teman-teman ada di lab gitu ya, sedang praktikum, kemudian di sini ada bejana, beker glass begitu yang ada pelarutnya ya. Kita anggap pelarutnya ini berisi air dan juga ada zat terlarut. Di sini kita ingin menggunakan potasium permanganat begitu yang berwarna. Coba ketika kita mendengar istilah konsentrasi, di situ pasti ada zat terlarut dan pelarut gitu ya. Ya. Sekarang kita coba di sini kita bisa tambahkan zat terlarut. Ya, lihat warna larutannya berubah menjadi ungu begitu nggih. Nah, kita bisa ukur berapa sih konsentrasinya dengan menggeser panel di sini. Ya, kita lihat, oh konsentrasinya sekian gitu. Baik. Kalau kita ingin menambah konsentrasi, apa yang harus kita tambah teman-teman? Apakah pelarutnya air atau kalium permanganatnya? Kalium permanganatnya. Kita coba ya, kita tambahkan kalium permanganatnya di sini. Oke, dengan begini warna larutan pun akan terus ya berubah, akan terus bertambah begitu nggih. Dan teman-teman bisa monitor konsentrasinya di sini. Jika terus ditambahkan, maka konsentrasinya pun akan bertambah. Pertanyaan sebaliknya. Kemudian apabila kita ingin menurunkan konsentrasi ini, apa yang perlu kita lakukan? Tambah, ya kita bisa tambahkan pelarut. Kita coba ya, pelarut yang semula hanya setengah liter, coba kita tambahkan di sini ya, kita buka keran airnya. Nah, sambil kita kontrol konsentrasinya teman-teman, ya bisa diamati bahwa dengan penambahan pelarut, maka konsentrasinya pun berkurang, menurun, gitu ya, menarik ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ambil sebagian dari campuran larutan ini, apa yang terjadi? Apakah konsentrasinya berkurang atau bertambah? Atau tetap? Kira-kira apa? Coba ya kita buka, ambil sebagian larutan. Apakah ada perubahan konsentrasi? Tidak, gitu ya teman-teman. Jadi, kesimpulannya apa? Kalau kita ingin menambah atau mengurangi konsentrasi, hal apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita kalau mau menambahkan konsentrasi, kita bisa menambah zat terlarutnya, gitu kan? Kalau mau mengurangi, ya pelarutnya yang ditambah, begitu ya. Jadi pelarut sama zat terlarut itu bisa kita otak-atik agar konsentrasinya sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Tapi kalau larutan itu kita ambil, hanya kita ambil, maka konsentrasinya tidak berubah. Begitu ya teman-teman. Untuk fenomena pertama ini apakah sudah jelas? Oh, ada yang mau ditanyakan? Ya. Konsentrasi larut jadi lebih kecil. Apakah itu berarti jumlah zat terlarutnya juga berkurang? Oke, Mas siapa namanya? Marcel. Marcel ya. Ada pertanyaan nih teman-teman dari Mas Marcel. Ketika apa tadi pelarutnya ditambah, konsentrasi larutan menjadi lebih kecil ya. Terus apakah itu berarti jumlah zat terlarutnya jadi berkurang? nah, coba teman-teman, ketika pelarutnya ditambah, konsentrasinya tadi mengecil, apakah zat terlarutnya berkurang? Jumlahnya apakah berkurang?
Coba, ada yang setuju tidak berkurang? Siapa angkat tangan? Tidak berkurang. Ada yang setuju zat terlarutnya berkurang? Coba kita pikirkan, seperti ibarat kalau teman-teman minum air teh ya, teh manis begitu, teh manis. Oh, kok ini kemanisan tehnya, tehnya kemanisan gitu ya. Sudah dalam gelas nih ya, teh gelas ada tehnya, kasih gula, kok kemanisan, maka kita taruh air ya, tambahkan air. Apakah gulanya tadi berkurang? Berkurang. Pergi kemana gulanya kalau berkurang? Tidak, gulanya tetap ya, hanya pelarutnya yang kita tambahkan sehingga tingkat kemanisan dari gula tadi ya bisa berkurang. Begitu konsepnya Mas, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke materi inti, teman-teman harus memahami apa yang akan kalian dapatkan selama perkuliahan ini, begitu ya. Jadi, setelah mengikuti pembelajaran di pertemuan 3 nanti, teman-teman diharapkan untuk mampu memahami konsep pembuatan larutan stok dan pengenceran. Yang kedua, mahasiswa diharapkan untuk dapat menghitung konsentrasi hasil preparasi dan pengenceran. Serta capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mahasiswa diharapkan untuk bisa menentukan preparasi larutan yang sesuai untuk analisis secara UV vis atau instrumentasi yang lain. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini kita analogikannya ya, teman-teman saya ajak berpikir, mengapa sih sebenarnya pengenceran itu diperlukan? Kenapa kok kalau kita mau analisis di lab begitu ya, tidak menimbang larutan, menimbang suatu zat aktif, kemudian dibuat larutan, langsung diukur di dalam instrumen, kenapa tidak seperti itu? Kenapa harus repot-repot larutan itu kita encerkan? Ya. Perlu diketahui bahwa setiap instrumen itu punya batasan rentang dalam pengukurannya, gitu. Jadi tidak semua konsentrasi bisa digunakan di dalam instrumen, gitu ya. Jika nanti larutanmu terlalu pekat, itu juga hasil yang didapatkan itu bisa terlalu tinggi sehingga tidak akurat. Kalau larutanmu terlalu encer, itu nanti juga tidak akan memberikan hasil yang akurat karena instrumen tidak bisa membacanya gitu. Jadi malah hasil analisisnya bisa hasil analisis palsu begitu. Jadi harus dipastikan bahwa setiap larutan yang akan kita uji itu masuk di dalam rentang pengukuran dari instrumen tersebut. Gitu ya. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke dalam studi kasus. Ya, anggap teman-teman masuk ke lab gitu, ingin menetapkan suatu kadar zat aktif dari paracetamol yang ada di pasaran. Ya, kita membuka Farmakope Indonesia ya, dicari prosedurnya seperti apa, dan diketahui bahwa ketika ingin melakukan penetapan kadar paracetamol menggunakan spektro UV vis, teman-teman harus membuat larutan stok terlebih dahulu. Larutan stok yang dibuat itu dibuat dengan cara menimbang 100 mg paracetamol dan dilarutkan ke dalam labu ukur 100 ml. Ya, dan nantinya untuk analisis diperlukan larutan kerja dengan konsentrasi sekitar 20 ppm begitu. Nah, melihat kasus ini ya teman-teman, tolong coba gali informasi apa yang Anda dapatkan dari slide tersebut. Ayo, apa? Yang terpampang jelas dari kasus di depan apa? Ada bobot
penimbangan ya, bobot penimbangan. Berapa bobot penimbangan paracetamol? Nah, 100 mg paracetamol begitu nggih. Kemudian berapa volume yang harus dibuat? 100 ml. Jadi ada dua informasi yang kita ketahui di sini, bobot dan volume. Kalau ada bobot, ada volume, maka kita bisa menghitung konsentrasi suatu larutan. Gitu ya. Jadi sebelum masuk ke tahapan pengenceran, kita harus hitung dulu berapa sih sebenarnya konsentrasi dari paracetamol yang kita timbang, gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan, langkah pertama adalah kita menentukan konsentrasi dari larutan stok, ya. Seperti video pembelajaran yang tadi, yang pertama virtual lab maksud saya ya, untuk menentukan konsentrasi, teman-teman bisa membuat rasio antara massa dengan volume. Jadi konsentrasi suatu zat sama dengan apa? Massa per volume. Yuk, kita berpikir bersama-sama. Tadi massa yang ditimbang berapa, teman-teman? Oke, 100 miligram. Kemudian volumenya 100 mililiter. Ya, ini kita menggunakan pokok bahasan rasio yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Ya, dari sini maka diketahui berapa konsentrasinya. Ya, 1 miligram per mililiter. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk lain, ya. Kita kenal dengan istilah ppm. Ya. Di mana teman-teman bisa lihat di slide ya. 1 mg per mililiter sama dengan 1000 ppm. 1000 ppm gini ya. ppm itu sebenarnya apa sih, teman-teman? Bagian per juta atau miligram dalam 1 liter. Jadi ini kita buat dalam 1000 mililiter. Dikali berapa? 1000 ya. Maka miligramnya juga dikali 1000 ini. Sehingga ketemulah 1000 ppm. Begitu asal mulanya. Oke. Konsentrasi larutan stok sudah diketahui. Kemudian selanjutnya apa? Nah, tadi diingat bahwa untuk analisis kita perlu 20 ppm. Ya, larutan yang teman-teman punya ada 1000 ppm. Ya, butuhnya berapa tadi? 20 ppm. Gimana? Larutanmu terlalu tinggi apa terlalu rendah? Terlalu tinggi, maka dibutuhkan pengenceran gitu. Nah, oke. Untuk konsep pengenceran sendiri seperti yang kita sudah pelajari tadi ya, bahwa ada hubungannya antara zat terlarut dengan pelarut. Itu. Maka kalau kita menambahkan volume dalam suatu larutan, apa yang akan terjadi? Maksud saya menambahkan volume pelarut ya. Apa yang akan terjadi? Konsentrasinya akan turun. Jadi teman-teman, bagaimana ini butuh untuk menambah pelarutnya begitu agar konsentrasinya turun menjadi 20 ppm. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini. Kemudian berapa volume yang perlu kita ambil ya? Berapa volume yang perlu kita ambil untuk menghasilkan larutan 20 ppm? Oke, saya coba pindah ke sini ya. Tadi teman-teman punya 1000 ppm. Itu akan diencerkan ke dalam 20
ppm sebanyak berapa ini? Oke. Kita akan membuat sebanyak 100 ml. Nah, di sini teman-teman harus memipet. Kita pakai rumus pengenceran ya. V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2. Itu. Kita masukkan ya di rumusnya, berarti untuk volume 1 ini adalah 100 ml sebanyak 20 ppm. Ya, volume 2-nya ini dari kita tanya ya, konsentrasinya 1000 ppm gini. Nah, tinggal perkalian silang ya teman-teman, 20 kali 100 2000 dibagi dengan 1000. Ini tadi ppm dicoret. Nah, ini volume 2-nya adalah 2 ml V2 gitu. Jadi teman-teman butuh mengambil 2 ml dari larutan konsentrasi 1000 ppm. Oke, baik, kita lanjutkan. Begini. Iya. Kenapa kita tidak langsung menimbang parasetamol dalam jumlah kecil, kita tidak perlu melakukan pengenceran? Oh, yang ini tadi ya, slide sebelumnya ya. Oke. Ya, temenmu ada yang bertanya nih, kenapa sih kok repot-repot pengenceran gitu ya? Kok nggak langsung nimbang parasetamol dalam jumlah kecil saja, Bu? Gitu. Ya, kalian bisa ketahui bahwa penimbangan kecil itu sangat beresiko. Ya, teman-teman kalau nimbang di lab pasti tepat enggak? Misalkan dalam jumlah besar aja 10 mg gitu, bisa nimbang pas 10 mg? Tidak kan? Ya, apalagi kalau jumlahnya kecil. Coba bayangkan 2 mg. Seberapa? Ya, sangat sedikit dan pasti kesalahannya pun akan semakin besar. Dimana kalau untuk analis farmasi, penimbangan ya itu sangat berpengaruh penting. Ketika kita salah sedikit penimbangan, nanti konsentrasinya juga akan berbeda jauh. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi setelah 2 ml ya, kita kembali lagi ke lab nih, ibarat ke lab. Gimana sih cara untuk membuat larutan gitu? Ada yang tahu caranya seperti apa? Sudah pernah praktekkan di lab? Apa? Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Ya, pasti. Langkah pertama siapkan alat dan bahan. Kedua, pipet ya, pakai pipet. Di pipet volume sebanyak 2 ml. Kemudian masukkan dalam labu ukur ya. Labu ukurnya berapa? 100 ml. Kemudian ditambahkan terus betul gitu ya. Oke. Kita akan konfirmasi jawaban kalian lewat video ya. Coba dilihat videonya apakah sudah tepat jawaban tadi. Ini praktikum pengenceran yang dilakukan di lab. Pakai Aquades gitu ya. Ini larutnya KMnO4. Langkah pertama mipet, betul tadi ya. Kemudian ini mengukur Aquades. Digojok ya. Tadi mungkin proses penggojokannya lupa ya. Oke, begitu kurang lebihnya. Oke. Baik, pada slide selanjutnya ini ada latihan untuk teman-teman ya. Ada kasus yang berbeda. Kita coba telaah. Di sini timbang 50 parasetamol, kemudian ada pelarutnya 100 ml gitu ya. Kemudian nanti teman-teman harus mengencerkan sampai larutan kerja 50 ppm. Nah, dari sini
kita harus menentukan dulu ya, konsentrasi larutan stok dan volume gitu ya. Baik, siapa yang mau maju kira-kira? Oke, silahkan Mbak. Agak sini aja Mbak. Oke, agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau ini 50 mg ketahuinya. Langsung di perhitungannya saja tidak apa-apa Mbak. Langsung dicari konsentrasinya berapa. 50 mg dalam ya 100 ml, 500 mg ya. Ya, ini saya koreksi ya. Ini bukan miligram, tapi mililiter ya. Pertanyaan kedua, berapa volume yang harus dipipet? C1-nya 500 ppm. Ya, boleh. Kali F1. C2-nya 50 ppm. F2-nya F2F 100 ml. ppm-nya kita coret, kita cari F1 sama dengan volume akhirnya ini berapa Mbak? 100 ya? 100. Oh iya. Oke. Jadi dipipet sebanyak 10 ml. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Oke, teman-teman, ada yang berbeda jawabannya sama semua? Sama. Oke, berarti sudah bisa menghitung kalau sudah sama semua. Baik, kalau untuk kasus ini berarti teman-teman harus memipet dari larutan stok sebanyak 10 ml, kemudian tadi dimasukkan dalam labu ukur berapa? 100 ml ya, gitu. Pelarutnya menggunakan apa disebutkan tidak? Oh, tidak ya, mungkin metanol. Biasanya untuk paracetamol kita pakai metanol. Oke. Baik, teman-teman, demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi aktif, begitu ya. Kita ada penugasan juga, saya sudah upload tugasnya di dalam Edlink, nanti kalian akses ya. Kemudian kumpulkan tugas di dalam Edlink juga, maksimal minggu depan ya, sebelum pertemuan matematika yang akan datang, begitu. Baik, jadi setelah pembelajaran hari ini, teman-teman sudah mampu untuk menentukan konsentrasi larutan stok, kemudian menghitung volume larutan stok yang tadi menggunakan persamaan C1 kali V1 sama dengan ya C2 kali V2. Kemudian juga tadi menggunakan virtual lab gitu ya untuk menjelaskan prosedur preparasi larutan kerja gitu. Dan kita tadi juga sedikit merefleksi ya, kenapa sih pentingnya penelitian dalam pengenceran? Ternyata memang sangat penting gitu. Karena kalau tidak teliti tadi apa Mas? Konsentrasinya tidak tepat ya, konsentrasinya bisa berubah yang akan berpengaruh pada analisis suatu larutan begitu ya. Oke. Baik, demikian pertemuan untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, nanti apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya begitu ya. Itu saja teman-teman, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Tetap semangat, tetap sehat gitu. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan implementasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.